Inilah channel Uco Stiker Wawancara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih bisa terbangun, masih bisa melaksanakan sujud takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sampaikan kehadiran kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Insyaallah kita akan menjadi umatnya yang mendapat syafaat dan kelak. Hormat kami kepada Ketua BKM serta pengurus Ayahanda Ustaz Haji Berlandes dan Menjual, Ketua Dewan Masjid Kota Tanjung Balai, para jemaah Ayahanda, orang tua kami yang kami hormati, kami muliakan. Insyaallah kita semua terkadang dalam izin Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami, tempat dan kesempatan khususnya BKM menerima kunjungan kami. Saya hadir bersama dengan rekan Kasih Polsek DDU dan tim, dan juga hadir sama ketua acara kita adalah Bapak Imam. Tahun ini Imam setiap hari sama kami sujud sama kami di Musola Polres Tanjung Balai. Kemudian ini Pak Ucok, ini juga setia ikut dakwah dan operator, hadir terus setiap subuh. Ini kita masih bisa terbangun, masih bisa melaksanakan sujud takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi Wakapolres Kota Tanjung Balai, hadir tentu untuk menyampaikan hal Kamtimas, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Bapak Ibu Subhanallah, bicara tentang memelihara kenyamanan, keamanan, dan ketertiban, umat Muhammad adalah umat yang paling tertib di dunia. Kenapa? Karena yang pertama kali bisa memiliki aturan, memiliki undang-undang yang langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu kitab suci Al-Quran. Dalam Al-Quran semua kita sudah kenal, semua kita telah membaca, bahkan telah mengamalkannya. Al-Quran yang terdiri dari 30 juz, 114 surat dan 6.666 ayat. Di sana mengatur yang namanya perintah, yang mengatur namanya larangan, haram dan halal, yang memberikan petunjuk. Perintahnya adalah sholat. Ketika kita mengenal sholat, kita sudah tertib, kita sudah tahu. Jadi kalau orang bicara sholat, itu pasti bicara tertib, bicara nyaman, bicara aman. Kenapa? Karena dalam rukun sholat itu ada petunjuk. Petunjuknya apa? Menghadap kiblat. Petunjuknya apa? Ketika sholat subuh 2 rakaat.
Ketika kita mengetahui itu, tidak ada kita yang berani mencuri rakaatnya, menambah maupun mengurangi. Artinya kita sudah tertib. Kaitannya apa yang saya sampaikan? Ya. Kepolisian Negara Republik Indonesia penegak hukum, undang-undangnya negara. Undang-undang negara itu apa? Dari Undang-Undang Dasar Pancasila sampai KUHP, KUHP, Perdata Pidana, sampai Undang-Undang IT. Itu penegak hukumnya adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, salah satunya. Kemudian ada jaksa, ada hakim, dan ada pengacara. Tadi undang-undang Allah saya katakan adalah Al-Quran, itu di atas segalanya. Ya, udahlinan. Penegak hukumnya siapa saja yang menjalankan syariat itu, yang menyampaikan wahyu itu, yaitu para ulama, para ustaz, para kiai, termasuk DKM. DKM ini adalah polisi-polisinya Allah juga. Kenapa? Tiap hari mengajak orang untuk berbuat baik. Dari mana caranya? Caranya memanggilnya adalah dengan mengundangkan sholat azan 5 waktu di sini. Siapapun dia ketika mendengar suara azan, bergetar hatinya dan dia sudah membaca Al-Quran, dia akan tertib, akan datang ke masjid. Pasti. Tapi kalau dia sudah tidak bergetar hatinya, pasti sudah goyang. Dia akan jauh dari ketertiban. Maka kami datang untuk mengajak kerjasama kepada polisi-polisinya Allah ini, ya, untuk menegakkan keamanan, ketertiban dan kenyamanan itu. Ketika nanti hukum Allah sudah tidak bisa ditegakkan, Pak Ustadz sudah mengajak sholat kona, sujud kau, hati-hati, jangan ribut, ya. Ada yang berkelahi, ada yang segala macam. Dinasihati tidak bisa. Bahkan di sana ada yang menggunakan narkoba, ada yang berlatihan. Kami harapkan itu nanti para polisinya Allah ini kalau sudah menasihati, menegur, tidak mau informasikan kepada kami. Telepon, hubungi Pak Polisi. Pak Polisi ributkan di sana berkelahi. Tapi kalau bisa, persoalan-persoalan yang kecil itu selesaikan dulu. Menyelesaikannya bagaimana? Kalau radius 100 meter sekitarnya, alangkah baiknya kalau ada yang ribut di sana sebelah antara rumah tangga sebelah, lapor ketua BKN diundang kemarin, suruh dia berwudu, ambil wudu dulu, ya kan? Dudukkan dia, ya, suruh istighfar, apa rupanya masalah? Insya Allah selesai. Ya. Tapi kalau nggak baru selesai, nah juga silahkan lapor ke Pak Polisi. Kemudian, Bapak Ibu para jemaah rahimahullah, ketika hukum Allah itu sudah berjalan, kita pasti nyaman. Bapak Ibu para jemaah rahimahullah, kita tahu bahwasanya dimanapun kita ingin tertib dan nyaman, Al-Quran sudah melarang kita untuk tidak meminum khamar, tidak mau makan khamar. Ya. Khamar itu apa? Adalah sesuatu zat yang bisa memabukkan. Sekarang namanya bukan khamar yang memabukkan itu. Ada narkoba, ada ekstasi, ya, ada lem kambing, macam-macam. Inilah yang perlu Bapak Ibu para jemaah rahimahullah untuk memberikan informasi kepada kami. Ketika ada di gang, cuma kadang-kadang memang tahu ya Bapak Ibu jemaah, anak-anak itu kan, tapi sogan untuk lapor, apa ya, nanti kami diganggunya. Ya. Itulah hal-hal yang perlu kami cari informasi supaya ke depan setelah keadaan kami ini tidak usah segan-segan melaporkannya itu, supaya bisa sama-sama kita tertibkan. Karena bicara narkoba hampir seluruh Indonesia, kalau kita dari satu kota ke kota lain, ya, khususnya juga kota Tanjung Balai, dulu saya di Simpang sana, pasti banyak orang menyampaikan. Kalau saya tahu, saya dari kota Lores, apakah di sana kamu jadi pemborong baik narkoba itu? Karena ini dia tidak patuh dengan hukum Allah tadi. Kalau anak-anak itu tertib sholat, ya, dia tidak akan menjual narkoba. Demikian juga ketertiban tentang lalu lintas.
Kadang-kadang kita juga tahu anak-anak kita ini sekarang kalau gampang ada kereta ayahnya, tergeletak, ada kuncinya, diambil deh. Ya. Lalu yang kami tangkap, kami tertibkan begitu. Anak SMP belum punya SIM, punya belum helm, nggak pakai helm, nggak pakai masker. Kalau sekarang di stop, kami panggil orang tua tanpa sepengetahuan ayahnya. Kalau anak ini tadi mungkin dia ikut tertib hukumnya Allah, setiap ada ajan datang ke masjid dia nggak akan mau galau-galau. Ini yang sama-sama kita saling mengingatkan. Kami sebagai anggota polisi akan melakukan teguran dan tindakan ketika ditemukan pelanggaran itu. Kami kembalikan kepada orang tuanya, sama-sama kita awasi supaya kita tertib dan nyaman. Demikian juga saat ini dunia maya, ya, dunia digital, dunia medsos. Banyak hari ini yang melapor ke kita, ke Polres, menyatakan bahwasanya Pak Polisi, aku ditipu orang. Kenapa ditipu? Ada main arisan online, ya, entah di mana dia dikirim, nanti jatuh tempo tanggal 12 katanya. Sampai tanggal 2000 nanti pun katanya memang tak ada ke 2000 ya, nggak turun-turun lapor ya. Jadi kita disuruh mencari. Ya. Kemudian ada juga lagi yang sekarang berkelahi, caci maki, fitnah. Kalau orang-orang ini juga membaca Al-Quran, ya, dalam surat Yusuf sudah ada kata-kata fitnah. Ya, Nabi Yusuf sendiri difitnah, tapi dia sabar. Dengan kekuatan dan kesabarannya, akhirnya Allah angkat derajatnya. Kalau sekarang kita mau maki orang, tapi kita tidak mau dimaki orang. Kita mau ngejek orang, tapi kita tidak mau ngejek orang. Saya pernah terima laporan juga, Bapak Ibu Jemaah Rahmatullah, laporkan, Pak, ada status ini Pak, dibilangnya pula suamiku sama perempuan lain begini. Ya, saya tanya KTP-nya, saya cek. Ini yang ngirim ini ku kenal, di mana Pak? Sebelah rumahnya. Coba, tetangga tapi dia berkelahinya pakai medsos. Maka ini kami harapkan kepada Bapak Ibu Jemaah Rahmatullah, sama-sama kita mengawasi anak-anak kita yang memegang HP, yang memegang medsos, ya, media sosial. Kita tanpa disadar, ya, dengan menggunakan medsos ini banyak mudaratnya. Kalau anak-anak itu kita suruh belajar online pun, kalau kita cek dalam waktu 1 jam dia menggunakan medsos, kita cek requestnya itu paling dia nanti 20 menit sampai 30 menit. Yang 30 menit dia main game, ya, itu sudah pernah saya cek. Maka dengan dunia medsos itu kita harus lebih hati-hati mengawasinya, agar anak-anak kita ini untuk tidak terjerumus. Kemudian apalagi yang diceritakan dengan hukum dunia ini, umat Islam seyogianya sudah tidak perlu lagi khawatir dengan hukum dunia, karena hukum Allah sudah mengaturnya. Sebagai contoh, ketika kita mendengar perkelahian sampai terjadi pembunuhan, Al-Quran juga sudah menceritakan, ya, anak Nabi Adam, ya, termasuk kita yang keturunan Adam, antara Habil dan Qabil, itulah pertama kali ada perkelahian dan sampai terjadi pembunuhan masa itu. Dunia sekarang mengatur siapa yang membunuh, penjara seumur hidup, ya, diatur dalam undang-undang KUHP. Al-Quran rupanya sudah duluan menceritakan. Jadi kalau kita bicara keamanan, ketertiban, seyogianya dan seharusnya umat Islam tidak perlu dikhawatirkan. Dengan Al-Quran, umat manusia di dunia dengan berbagai macam bahasa, ketika melaksanakan ibadah haji, semua bisa tertib. Hanya dengan suara azan, dengan hanya kata-kata walan qolin, berjuta manusia menghadap Ka'bah di Mekah dan menyatakan amin. Artinya apa? Bicara tertib, umat Islam malu seharusnya kalau dia tidak tertib, tidak menjaga keamanan. Karena kita semua meyakini bahwa Al-Quran itu adalah
tadi malam diupdate semakin gila hujan longsor ke Sumatera Utara. Ya. Ribuan yang terkonfirmasi satu hari. Bahkan yang kemarin cuma 8 orang meninggal. Kalau tadi malam kalau nggak salah udah ada 11 orang ke Sumatera Utara. Artinya kita harus ikhtiar, tidak boleh takabur. Hari ini kita pemerintah Kota Tanjung Balai bersama seluruh Forkopimda. Forkopimda itu ada mulai dari Pemko, ya, DPR, kemudian TNI, Polri, yang dikasih amanah untuk mengingatkan, untuk mensosialisasikan. Contoh pagi ini kami bagi-bagi masker. Tertiblah kita, khususnya kalau nanti keluar rumah, atau bila perlu tidak usah bepergian keluar rumah kalau memang tidak penting sekali. Karena saat ini memang masih melaksanakan PPKM Mikro. Ya. Di Kota Tanjung Balai ini ada datanya. Kita masuk zona kuning, alhamdulillah. Mungkin kita semua ikhtiar, kita berdoa untuk tidak sampai menjadikan zona merah. Ya. Kalau kita zona merah, otomatis nanti kita sama-sama repot. Polisi akan mencegat di sana, jangan bawa gitu kemana-mana, duduk di rumah. Ya. Kita memang ada yang mengatakan anta'abul, insya Allah dengan takabur. Ya. Memang itu adalah ujian Allah. Kita harus percaya. Ada juga yang tidak percaya memang. Tapi kalau saya belajar, kenapa? Imam Masjidil Haram, ya, sana adalah kiblat kita. Sampai sekarang saya menolak kunjungan jemaah haji dari seluruh dunia, kecuali dari Arab Saudi sendiri, kecuali hanya orang-orang yang telah tinggal menetap di Arab Saudi saja. Dari luar itu tidak terima. Artinya apa? Memang itu adalah sudah diuji. Bicara penyakit ini, kalau kita mengingat Al-Quran juga sudah menceritakan. Salah satunya apa? Wabah penyakit yang ketika itu yang mungkin semua kita kenal, ya, yang diuji oleh Nabi Ayub, kemudian Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh diuji juga masa itu ada wabah gatal-gatal. Ya, tapi alhamdulillah juga Allah turunkan obatnya adalah apa yang ada dalam perahu Nabi Nuh itu sampai diambil. Itu wabah. Karena Allah sudah menyampaikan dalam surat Yasin 82 kan, upayaku apapun bisa terjadi. Nah hari ini kita udah hampir 2 tahun diuji Allah. Kenapa sampai sekarang belum selesai? Ya mungkin kita nggak sadar, kita sombong, belum ada yang ikhtiar, ada yang anggar jago, ada yang tidak mau sujud. Ketika ada himbauan untuk hari ini jangan berjemaah di masjid, ribut ya. Tapi yang ribut ini mah kata saya tengok sholatnya pun antara iya dan tidak. Tapi kalau di sholat tenang-tenang aja. Dihimbau untuk tidak berkerumun. Ya. Tujuannya adalah untuk menghindari wabah itu sendiri. Mudah-mudahan kita terhindar dari segala penyakit, kita terhindar dari segala musibah. Ini yang saya sampaikan. Bapak Ibu para jemaah rahimahullah, orang-orang tuan dulu, mungkin kalimat yang tidak berkenan, ucapan yang tidak baik, mohonlah saya dimaafkan. Demikian juga saya mohon ampun kepada Allah.